Shalom saudara, saya ingin menyapa bagi setiap kita teman-teman DPA dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Saat ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk menjamah setiap kita, memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk bisa melalui kehidupan ini dengan baik. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami tahu Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Apapun situasi kami saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk tetap mengucap syukur dan mengatakan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik. Karena itu Bapa layakkan setiap kami untuk kami datang menghampiri Engkau di tahta-Mu yang kudus. Biarlah Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami, dan inilah hati kami yang haus akan Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Merenungkan pujian ini dengan segenap hati kita sebagai pernyataan cinta kita kepada Bapa kita. Katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu, amin, dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa
dengan kami saat ini. Kau punya rancangan yang terbaik bagi kami, agar makin hari kami bisa melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Makin hari Bapa, karakter kami memiliki karakter seperti Engkau Bapa, diubahkan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. We worship You, O Lord. We worship You, O Lord. Thank You, Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, my soul, oh my soul. I worship Your holy name. One more time, say, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, oh my soul. I worship Your holy name. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Segala kemuliaan dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan kami. Engkau Raja kami, Engkau Bapa kami yang baik. Yesus Kristus namanya. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya hari-hari ini tetap menjadi hari terbaik, di mana kita melihat anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan mungkin dimanapun Anda berada hari ini menjadi, mungkin ada sudah terbiasa dengan online service, tapi ada juga masih, aduh aku belum biasa ya. Tapi saya percaya satu yang sama. Ketika Anda buka hati, ketika engkau buka pikiranmu, ketika engkau buka kehidupanmu buat Roh Kudus bekerja, dimanapun Anda berada, Roh Kudus tetap bisa bekerja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik dalam seluruh kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah tema karunia rohani di dalam pelayanan. Mari kita akan belajar karunia rohani di dalam pelayanan. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, ini menarik saudara ya, karena Paulus yang mendirikan jemaat Korintus. Paulus ini yang mendirikan, menginjil, merintis, melayani jemaat di Korintus. Anda tahu bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang dipenuhi dengan segala karunia rohani.
ada 9 karunia yang muncul di sana, dari mulai bahasa roh, bernubuat, menafsirkan bahasa roh, begitu banyak, luar biasa begitu ya. Karunia-karunia yang Tuhan taruhkan. Tapi memang jemaat di Korintus sendiri juga jemaat yang bermasalah karena mereka bertengkar gitu ya, mereka membuat kubu-kubu begitu. Tapi kemudian Paulus mengingatkan bahwa kita semuanya adalah memiliki karunia yang Tuhan berikan. Nah, pemilihan kasih Tuhan Yesus, apa yang dimaksudkan ayat ini? Apa yang kita pelajari melalui ayat firman Tuhan ini? Maka ada 3 bagian utama yang kita perhatikan di sana di 1 Korintus 12 ayat ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan. Nah, karunia, tiap-tiap orang jemaat Tuhan, anggota tubuh Kristus, Anda dengan saya memiliki atau dikaruniakan. Nah, kata karunia bukan sebuah kata, namanya karismata, saudara ya. Nah, karisma gitu ya, menjadi menarik karena karisma ini tidak bicara tentang seseorang yang dikagumi, seseorang yang wah ini orang luar biasa ya, karismanya itu hebat, saudara. Ini kan tadi kan jumlahnya banyak, jadi karisma. Nah, kita bicara tentang karisma, karunianya itu. Nah, ini menjadi menarik, Bapak Saudara, karena kata karisma adalah anugerah rohani yang diberikan secara cuma-cuma, atau karunia yang diberikan Tuhan kepada Anda dengan saya secara cuma-cuma. Wah, itu menarik, saudara ya. Secara cuma-cuma. Terserah Tuhan. Yang kedua adalah kata penyataan roh. Jadi karunia ini tidak bisa keluar, tidak bisa berkembang, tidak bisa digunakan karena keinginan manusia. Tapi penyataan roh, tuntunan roh, oleh karena roh yang menyatakan dalam diri tiap orang. Nah, ini mesti diperhatikan karena seringkali orang menjadi salah ketika bicara karunia. Oh, ini saya sudah punya, Pak. Oh, itu pemberian dari Tuhan, itu gratis cuma-cuma, tapi sesuai dengan penyataan roh, itu yang kedua. Dan ingat, tujuannya bukan cari keuntungan, tujuannya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Karena nanti kita baca ayat di bawahnya bicara tentang tubuh Kristus, bahwa memang semua karunia ini tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Nah, maksudnya kasih Tuhan Yesus ini menjadi sangat menarik begitu ya, bahwa karunia ini diberikan Tuhan cuma-cuma, gratis buat setiap orang. Saya mengingat ketika satu kali di ibadah tutup tahun, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, di ibadah itu ada 3 wanita yang dipakai Tuhan, diurapi luar biasa, terus dapat karunia bahasa roh, sampai ada yang istilah namanya angelic voice. Cara dia berbahasa rohnya itu nadanya berbeda sekali, sampai kita merinding gitu rasanya gitu ya. Terus 3-tiganya bisa menafsirkan bahasa roh apa yang mereka sedang katakan. Nah, ada satu ibu pendeta senior, ada nona pendeta belum menikah hari itu, dan ada satu gadis SMA maksud saya, anak SMA yang juga sama, dilawat Tuhan luar biasa, dijamah Tuhan luar biasa. Nah, terus yang kemudian terjadi adalah begini, itu karena bakti tutup tahun gitu ya. Apa yang disampaikan oleh ketiga wanita itu semuanya terjadi di tahun berikutnya. Tetapi yang wanita muda ini ternyata hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Sehingga jatuhlah dia dalam dosa. Tetapi yang mengagetkan, di tutup tahun berikutnya dia dijamah Tuhan luar biasa. Dia kembali terima karunia Tuhan dan menyampaikan perkara-perkara ilahi. Nah, saudara perhatikan, karisma, karunia, anugerah, pemberian daripada Tuhan. Kita nggak bisa batasi Tuhan. Kalau ditanya secara manusiawi, kita akan ngomong bahwa, loh, kenapa Tuhan izinkan ya model begitu? Loh, kalau hatinya tulus, hatinya kembali kudus, hatinya mau sungguh-sungguh, hatinya kemudian berserah kepada Tuhan, itu haknya Tuhan. Ini yang luar biasa. Tapi ingat, tujuan dari semua itu adalah kepentingan bersama, bukan untuk kesombongan. Saudara nggak bisa bilang begini, wah saya ini bahasa rohnya lebih bagus, saya ini pelayanannya lebih dahsyat, saya ini, enggak. Orang harus menyadari semua itu
bukan untuk kesombongan rohani atau untuk diri sendiri, tapi itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga harusnya ketika orang terima karunia rohani, dia itu makin rendah hati, makin karakter Kristus itu muncul dalam dirinya karena karunia itu turun atas kehidupannya. Jadi 3 hal ini penting, Bapak Saudara ya. Ini maksud ayat ini harus jelas bahwa karunia itu diberikan Tuhan gratis. Karunia rohani ini, penyataan roh, dituntun oleh roh untuk kepentingan bersama. Nah, menariknya, apa saja karunia itu? Nah, Anda perhatikan kemudian ayat di bawahnya, kalau kita baca di ayat 7 sampai ayat yang ke-11, Anda temukan di sana ada karunia berkata-kata hikmat, ada karunia kata-kata pengetahuan, kemudian juga ada karunia iman, ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat, bernubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Banyak karunianya. Jadi nggak cuma 1, nggak cuma 3, tapi banyak sekali karunia yang Tuhan bisa berikan. Bahkan kalau Anda membaca di Roma pasal 12 ayat 4-8, di sana temukan juga ada karunia-karunia. Ada karunia bernubuat sama, tapi melayani pun itu karunia. Ada orang pengen melayani tapi nggak dikasih kesempatan sama Tuhan. Oke, hari-hari ini saudara, kita pengen melayani secara konvensional di gereja, tapi nggak bisa. Karunia. Iman itu karunia. Kesembuhan itu juga karunia. Ada karunia mujizat, nubuat, bahasa roh, menafsirkan roh, membedakan roh. Roma pasal 12, saudara. Jadi di sana ada karunia-karunia. Ada karunia berbagi, ada karunia menasehati, ada karunia mengajar, ada karunia kemurahan hati. Wow, berbagi itu karunia, saudara ya. Jadi ketika Anda dijamah oleh Tuhan, mau berbagi pada masa ini, Anda masih bisa melayani. Menarik, saudara ya. Ada banyak karunia yang Tuhan berikan buat Anda dengan saya. Apa saja, banyak tadi. Dan itu masih bisa digunakan pada masa-masa sekarang ini. Tapi saya tidak bisa, saya melayani karunia saya. Loh, tapi kan karunia melayani tidak harus ada di gereja. Tapi Anda bisa lakukan kepada keluargamu. Kok bisa melayani keluargamu? Hai suami-suami kepala rumah tangga yang mungkin Anda dulu pulang jam 7 malam, terus kemudian ngobrol cuma 2-3 jam dengan keluarga saudara, terus tidur, besok pagi bangun kerja lagi. Mungkin ini saatnya karunia melayani turun buat saudara, melayani keluargamu. Ibu-ibu juga mungkin dulu melayani suami pagi, terus malam, ketemu, selesai. Tapi hari ini sepanjang hari. Anak-anak, mungkin Anda juga sama. Dulu cuma ketemu orang tuanya minta ngasih tahu kalau uang sekolah mesti dibayar. Dulu mungkin ngerengek pengen liburan kemana. Tapi mungkin hari ini anak-anak muda engkau diajar oleh Tuhan untuk melayani keluargamu. Karena seringkali kan kalau bicara anak muda, wah lebih senang jalan sama temennya. Ya. Saya pernah membuat survei pertanyaan 3 kepada anak-anak muda, saudara ya. Waktu itu retreat mahasiswa 3 kampus yang berbeda. Terus saya tanya, saudara ya, kalau kamu jalan ke mall lebih suka dengan teman atau orang tua? Maka 90% menjawab dengan teman. Terus berikutnya lagi, kalau kamu ada masalah, kamu lebih suka ngomong sama siapa? Teman atau orang tua? Maka 90% menjawab teman. Karena kalau teman itu dukung Pak, dukung Kak. Kalau misalkan aku nih Kak ya, pacaran terus putus, aku cerita sama teman, aduh gimana ya, dia misalkan, wah teman langsung, udah kita gebukin aja, tangkep aja, udah tenang aja, nanti kita cari yang lain, itu temen ya. Kalau sama orang tua, mah ini gimana, dia itu mutusin aku. Loh, kamu udah pacaran? Iya, aku nggak bilang, tuh kan karena nggak bilang, mah sih kamu, makanya kalau begitu nggak berhasil, wah malah diomongin lebih banyak. Jadi makanya anak-anak akhirnya jarang ngobrol sama orang tuanya. Tapi yang menarik, pertanyaan ketiga, kalau kamu butuh duit, cari siapa terlebih dahulu? Maka 100% cari orang tua, sudah, bukan cari teman, saudara ya. Karena orang tua yang akan mendukung, orang tua yang akan menolong, begitu ya. Nah ini kan agak aneh. Nah harusnya Anda orang-orang muda, mungkin ini waktunya kok banyak mulai sharing, terbuka. Jangan di rumah tapi sibuk sama gadget,
sibuk sama teman-teman di luar, tapi orang di dalam rumah engkau tidak melayani. Engkau sibuk melayani teman-teman kamu, dengar curhat mereka, tapi nggak cobain dengar perasaan orang tuamu yang mungkin tidak bisa ngomong tapi tersirat lewat tingkah lakunya. Kita masih bisa melayani. Ada karunia pelayanan. Mungkin juga pada masa ini ada karunia iman yang bisa muncul. Karunia di mana waktu kita berdoa, iman kita muncul, maka memindahkan gunung iman itu muncul di tengah-tengah kita hari ini. Mungkin ada orang datang bersaudara minta pertolongan, sedang berdoa dalam pergumulan, dan mungkin Anda dipakai Tuhan dengan karunia iman ini itu jadi berkat buat orang-orang itu. Sehingga orang itu waktu mendengar doamu, mendengar sharingmu, imannya juga bertumbuh. Saya mengingat dulu pernah satu pagi waktu saya berdoa, terus saya mau berhenti sebenarnya, tapi tiba-tiba di alam roh itu seperti ada yang masuk dan nangis, saudara ya. Rohnya itu nangis. Dan saya bingung nih, siapa? Tuhan, saya bilang saya enggak punya masalah. Saya enggak ada apa-apa Tuhan. Ada apa ini? Tapi Roh Kudus terus ngomong, ayo doa. Doa buat siapa? Doa. Saya nggak ngerti, saudara, doa. Sampai suara orang di seberang itu seperti telepon itu, dia ngerasa kayak udah tenang. Terus saya diam, berhenti, amin. Nah, sepanjang hari itu saya mencoba dengan iseng bertanya, kamu tadi doa apa? Oh, bukan. Sampai ketemu seorang teman wanita. Terus saya tanya, tadi pagi saya doa, terus, oh sebenarnya tadi pagi aku juga dengan nangis dan aku ngerasa ada orang yang nguatin. Wow. Walaupun kita beda, waktunya tempatnya berbeda, tapi ingat, karena penyataan roh untuk kepentingan bersama, sehingga teman-teman yang dikuatkan. Mungkin saudara diberi karunia untuk mengajar. Hari ini kita mesti mengajar orang-orang dengan hikmat, kebijaksanaan, dengan perkataan-perkataan yang menguatkan, encouragement word. Ada banyak orang, saudara, yang hari-hari ini tuh mengeluh. Saya minta ada Komsel minta saya melayani pakai Zoom, saudara, ya, aplikasi itu. So, ada yang cerita, tanya, gimana ya Pak ya, udah lama nih Pak, nggak kerja Pak, males Pak. Waduh, keluhan, saudara. Ya saya nggak bisa nyalahin, tetapi kita sebagai orang benar, orang yang mengasihi Tuhan, maka minta roh menuntun perkataan kita untuk mengajar orang, keluarga, teman-teman, sahabat. Nah, saya menghindari, saudara ya, baca WA yang buruk saya bagi takut. Saya enggak mau bagi takut sama orang lain. Saya enggak mau bagi kecewa sama orang, tapi saya mau bagi hal-hal yang baik, supaya orang tetap kuat, percaya, dan melihat rancangan Tuhan diturunkan bagi setiap kita. Artinya kita masih bisa melayani pada masa-masa hari ini. Di Roma pasal 2 juga menceritakan ada karunia berbagi, karunia kemurahan. Lu masih ada, saudara. Beberapa teman saya masih memberikan, ya bukan berarti punya uang banyak, enggak. Penghasilannya juga berhenti, tapi kerinduannya itu jadi berkat buat orang, berbagi, kemurahan hati, tetap dia lakukan, saudara ya. Bikin paket sembako, makan 200 bungkus, sampai bosnya akhirnya ikutan nitip 500 bungkus. Satu kali pada masa ini, pada masa situasi ini, kayak saya gini kan, saya full time, saudara ya, saya melayani sepenuh waktu, tapi memang tidak menjadi full time di gereja saya, dan tidak ada gaji. Pernah ngalami rasa khawatir, Tuhan nanti ini cicilan gimana ya Tuhan ya? Bikin perusahaan, awal tahun ini kami bikin perusahaan, mandek sudah perusahaannya karena situasi ini. Waduh, itu bergumul sebenarnya. Tapi Roh Kudus dengan lembut, Roh Kudus nyatakan, loh, aku selama ini yang pelihara kamu. Aku yang selama ini jamin hidup kamu. Jangan khawatir. Waduh, saya tenang. Baik Tuhan, aku tidak mau khawatir. Pelayanan semua boleh dibatalkan, tapi kasih-Mu tidak pernah batal dalam hidup saya. Dan hari ini saya terima pemeliharaan Tuhan. Kemudian istri saya dalam situasi ini digerakkan Tuhan, saudara ya. Gimana kalau kita bikin ya paket kecil lah, berkat buat orang-orang. Kalau ada teman-teman pengantar barang, kasih barang, ya kita berbagilah sama mereka berkat. Saya sebagai pria, saudara ya, mikir, cukup gak dana kita, gimana kelolanya gitu ya.
Tapi ketika saya suka membuat pelayanan online, saudara ya, hari Rabu jam 7 malam dan juga Minggu jam 5 sore gitu ya, di Facebook saya maupun di Instagram saya, andre.aim17. Promo, saudara ya. Nah, ketika saya selesai online, Roh Kudus seperti menegur saya. Ayo, kamu berani nggak kemurahan hati, berbagi? Saya turun, selesai online, saya bilang sama istri saya, sudah, siapkan. Berapa yang kamu mau, coba kita siapkan secukupnya yang kita mampu. Oh ya, oke. Loh, baru berencana itu ya, saudara. Baru berencana. Memang kita sudah akhirnya lakukan. Baru berencana. Gak lama Tuhan siapkan berkatnya, saudara. Ada orang kasih berkat, ada orang kasih pelayanan lewat online, lewat pelayanan streaming. Semuanya Tuhan atur. Tuhan atur. Pada masa-masa ini pun Anda dengan saya masih bisa melayani. Paling tidak kita tetap bisa berdoa buat bangsa dan negara kita, buat kota kita, buat daerah saudara. Minta perlindungan daripada Tuhan. Karena yang natural ini, yang natural ada hukum di atasnya. Namanya supranatural. Dan itu miliknya Tuhan. Kita masih bisa melayani. Kalau begitu Bapak Saudara, apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah minta hikmat tuntunan roh. Hikmat atau tuntunan roh. Tuhan, saya mau melayani. Saya mau mengerjakan karunia-karunia Tuhan taruhkan dalam saya. Apa yang harus saya lakukan? Ingat loh, tiap-tiap orang diberikan karunia sesuai dengan penyataan roh. Ada dengan saya masih bisa. Anak-anak muda, aku masih bisa melayani. Tapi sesuai tuntunan roh. Yang kedua, kalau roh itu sudah menuntun saudara, ingat loh, jangan didiamkan. Lakukan. Dengan apa? Dengan kasih dan segenap hati. Wow. Karena orang bisa melakukan hanya karena ikut-ikutan dengar kesaksian orang. Orang bisa melakukan hanya untuk pencitraan. Orang bisa melakukan hanya supaya, ya aku udah berbagi, masa Tuhan gak berbagi? Ah, kan salah, saudara. Lakukan dengan kasih dan segenap hatimu. Nah, saya mengajak setiap saudara, saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, masih ada karunia roh yang bisa kita kerjakan dalam pelayanan, dan akan dipakai Tuhan. Bapak saudara, dalam situasi ini saya berdoa kepada Tuhan. Saya rindu Tuhan. Dulu saya pernah membaca buku dari Ibu Catherine Kuhlman, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan dalam pelayanan beliau, saudara, satu kali waktu dia sedang khotbah, dia berhenti di tengah khotbahnya, dan khotbahnya diperdengarkan di radio juga, saudara. Lagi dia khotbah, terus ada siaran langsungnya lewat radio. Terus Roh Kudus menuntun dia dan mengatakan, ada orang yang matamu sedang punya masalah, dan sekarang taruh tangan di bagian matamu yang sakit, terima kesembuhan dalam terus. Amin. Selesai, dia khotbah lagi, khotbah terus. Nah, kira-kira 2-3 bulan kemudian, ada orang tulis surat sama beliau, mengucapkan terima kasih karena ibu pernah berhenti berkhotbah dan berdoa buat saya. Dan dia cerita, dia pekerja di sebuah pabrik peleburan biji besinya nggak tahu bagaimana lompat kena matanya, sehingga lengketlah itu kelopak mata ke bola matanya, sehingga nggak bisa terbuka. Mau dicongkel atau dioperasi, tapi takut ini kelopak kena juga. Wah, bingung, saudara. Tapi hari itu karunia iman muncul, karunia kesembuhan, karunia mujizat turun hari itu, melewati ruang dengan waktu, dan hal yang sama dapat terjadi pada saudara hari ini ketika engkau hidup dalam tuntunan roh. Nah, saya ingin mengajak saudara berdoa minta tuntunan Tuhan. Percaya Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Anda dengan saya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari engkau yang sedang dalam pergumulan, engkau sedang berobat keuanganmu, sedang berobat sakitmu. Mungkin ada saudaramu juga mungkin terpapar, atau saudaramu sedang sakit penyakit yang lain. Hari ini karunia kesembuhan, karunia iman, karunia mujizat turun bagi setiap saudara. Tuhan Yesus urapi umatmu, urapi hamba-hamba Tuhan, urapi pelayan-pelayan Tuhan, urapi anak-anak Tuhan, sehingga ketika mereka dalam pergumulan hari-hari ini, mereka terima kesembuhan, terima mujizat, terima anugerah Tuhan, dan kau akan menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah turun atas kehidupan, kesembuhan, mujizat, pertolongan, pintu-pintu berkat diturun atas kehidupanmu, dan kau akan menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kau sendirian. Mari yang sakit Tuhan, di bagaimana sakit Tuhan jamah, Roh Kudus bisa bekerja melalui live streaming ini, melalui online service ini. Tuhan jamah dan urapi di dalam nama
Tuhan Yesus. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan, panggilan mereka semakin kuat, tidak berhenti untuk bersemangat melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berkati para pengusaha, para pekerja Tuhan, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, anak-anak muda, sehingga tidak ada pikiran yang jahat, tapi pikiran-pikiran kebenaran. Turun, pikiran-pikiran kreatif, turun, membuka perkara-perkara baik, perkara-perkara baru. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi umat-Mu, hamba berdoa. Haleluya. Amin. 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 Kiranya Tuhan berkati bahwa saudara tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga iman saudara, jaga sukacitamu, dan percaya Dia Tuhan yang Alfa dan Omega, yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Anda dengan saya yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.